Kalau lu merasa konten ini menjadi asupan gizi lu dan penyegar lu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo Bor, how are you today? Good? Aman sentosa, makmur dan jaya? Oke, balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada kali ini saya akan merangkum film yang bertema biografi. Film ini berjudul Bronson tahun 2008. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini akan menceritakan seorang pria yang memiliki ambisi untuk menjadi terkenal. Namun agar menjadi terkenal, ia melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Sebelum ke filmnya, gue bakal kasih tahu dulu bahwa film ini ya kurang bisa dinikmati sih, apalagi kalau kalian pecinta film Hollywood gitu. Karena film ini tidak memiliki plot yang jelas dan film ini hanya menceritakan bagaimana dia menikmati kehidupannya di penjara. You understand, honey manny? Oke, kita langsung saja ke filmnya. My name's Charles Bronson. Film dibuka dengan prolog dari seorang pria yang bernama Michael Peterson. Ia berkata bahwa tidak ada tujuan lain dari hidupnya selain ingin menjadi terkenal. Dia sendiri merupakan anak dari keluarga baik-baik. Dia bahkan dapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Tapi dia mempunyai cita-cita yaitu menjadi orang terkenal. Tapi apalah daya, dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan sebagai aktor. Saat masih kecil, ia sering kali berantem di sekolahnya. Hal itu hanya bertujuan untuk memperlihatkan kehebatannya. Saat beranjak muda, ia pernah bekerja di sebuah restoran. Dan di sana juga ia sering berbuat oner. Di hari itu, ia kedatangan 2 orang polisi entah dalam kasus apa. Tiba-tiba, Michael memukuli 2 polisi tersebut. Sampai di suatu hari, Michael merampok di sebuah kantor. Dan akibat dari perbuatannya ini, dia dijebloskan ke penjara. Dan dari sinilah ia mulai menikmati kehidupannya di penjara. Setelah di penjara, akhirnya ia menemukan cara bagaimana bisa menjadi terkenal, yaitu dengan berbuat onar di penjara. Bagi dirinya, penjara bukanlah suatu sel tahanan, melainkan seperti kamar hotel, di mana ia sangat menikmati kehidupannya di sana. Di suatu hari, dia sedang berada di ruangan jahit tahanan. Saat itu juga ia ditanyai oleh sipir penjara. Lantas Bronson menjawab dia tidak ada masalah apa-apa. Ketika para sipir penjara datang, di sana ia kembali memukuli sipir tersebut. Setelah sering melakukan berbuat onar, Bronson kemudian dibawa untuk dipindahkan ke penjara yang lain. Di sana terlihat wajah Bronson seperti merasa bahagia. Di penjara tersebut, ia bertemu dengan seorang tahanan juga yang bernama Paul Daniels. Singkat cerita, di penjara tersebut ia malah semakin menjadi-jadi, sehingga para sipir tersebut memindahkan Bronson dari satu penjara ke penjara lainnya. Prison. Sampai akhirnya ia dipindahkan ke penjara rumah sakit jiwa. Di sel tersebut ia merasakan penuh sensasi di sel isolasi. Kemudian Bronson diberi obat penenang oleh para sipir tersebut. Dan saat berada di ruangan rehat, ia bertemu dengan teman selnya. Di sana tiba-tiba saja ia meludahi si pria tersebut. Singkat cerita, di penjara tersebut ia merasakan tidak nyaman. Akhirnya ia berencana untuk membunuh teman selnya, bertujuan agar ia dipindahkan ke penjara yang lain. Saat incarannya sedang duduk di depannya, dengan cepat Bronson langsung mencekiknya. Para sipir yang melihat tersebut langsung mengamankan keadaan. Singkat cerita, Bronson pun kembali dipindahkan. Namun ternyata dia tidak dipindahkan ke penjara biasa. Ternyata ia diasingkan ke suatu pulau selama 26 tahun. Dan di sini ia merasa benar-benar tidak nyaman diam di penjara ini. Karena di dalam penjara tersebut ia tidak bisa membunuh atau melukai siapapun. Entah apa yang terjadi, kemudian kita akan diperlihatkan bagaimana dirinya membuat onar. Atas ulah dirinya, akhirnya pemimpin sipir penjara merasa lelah menghadapinya. Kemudian ia dibebaskan begitu saja. Di sana ia dijemput oleh kedua orang tuanya. Singkat cerita, ia pun sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, ia merasa aneh dengan kamarnya. Ternyata orang tuanya sudah pindah rumah.
Lalu Mikael berkata bahwa tempat tidurnya masih berada di kota Luton. Mengingat ia masih mempunyai paman di kota Luton, akhirnya ia memutuskan untuk menjumpai pamannya di kota Luton. Singkat cerita, ia pun sampai di kediaman pamannya. Ia diberi sambutan hangat oleh pamannya dengan para wanita malam. Singkat cerita, ia kemudian menghampiri teman selnya yaitu Daniels. Dennis menawarkan cara agar dirinya menjadi terkenal, yaitu dengan mengikuti judi gulat. Karena obsesi kuat ingin menjadi terkenal, ia pun menyetujui penawaran tersebut. Sebelumnya, Dennis memberi saran agar ia memiliki nama dalam bertarung. Dan dari sinilah ia diberi julukan Charles Bronson. Kalian pasti tahulah kalau pecinta film crime jadul, nama itu rupanya terinspirasi dari film jadul yang berjudul Death Wish. Charles Bronson. Singkat cerita, ia pun mulai bertanding. Dan dari situ ia terus memenangkan pertandingan. Kemudian scene berpindah di mana ia sedang berada di kediaman pamannya. Di sana ia mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang wanita malam. Namun sayangnya wanita tersebut sudah memiliki pacar. Dan alasannya ia memilih pria lain karena pria itu memiliki sepeda motor. Bronson yang mengetahui wanita itu matre, ia pun merencanakan untuk memberi sesuatu kepadanya, yaitu memberi cincin yang mewah. Namun cincin tersebut ia dapati dengan mencuri. Don't fucking move! Lalu ia pun memberikan cincin itu kepada si wanita malam, dengan tujuan agar si wanita itu memberikan cintanya. Namun sayangnya wanita itu menolaknya, karena ia akan menikah dengan pacarnya. Tapi Bronson tidak merasakan kecewa sedikit pun. Dan ternyata tujuannya ia mencuri karena ia sudah sangat jenuh hidup di luar penjara. Tak lama setelah itu Bronson diciduk oleh polisi. Dilihat dari wajahnya ia seperti sangat bahagia. But it didn't take them 15 minutes. Charles Bronson, is it now? Dan dari scene inilah yang menurut saya agak gila gitu. Ketika ia sedang bersantai di dalam sel, tiba-tiba datang seorang sipir penjara. Ketika ia masuk, Bronson membentak dan mengancam polisi tersebut. Sipir itu pun merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ia menghubungi pimpinan penjara dan berkata bahwa dirinya tengah menyekap satu polisi. Lalu Bronson menyuruh polisi itu untuk mengoleskan mentega ke semua tubuhnya. Dan ternyata Bronson hanya ingin membuat sedikit keributan. Saat polisi masuk, ia pun langsung memukuli para polisi. Dikarenakan kalah jumlah, Bronson pun berhasil diamankan. Kemudian ia didatangi oleh pimpinan penjara. Orang itu menawarkan pekerjaan kepada Bronson. Jika saja ia ingin bergabung dengan unit khususnya, maka ia akan dibebaskan. Tapi Bronson yang menikmati hidup di penjara lebih memilih hidup di penjara daripada mengikuti unitnya. Saat di ruangan seni, ia bertemu dengan seorang pengarah seni. Orang itu memberi pelajaran psikolog kepadanya, bahwa dalam lukisan yang ia buat, ia dapat menemukan jati dirinya. Saat mulai dikaji terus-menerus, akhirnya Bronson menemukan jati dirinya, bahwa jati dirinya adalah menikmati hidup di penjara. Dan semua obsesi untuk menjadi terkenal, ia harus menjadi tahanan yang paling membuat onar. Saat di ruang seni, entah didasari dengan apa, tiba-tiba ia menyekap orang tersebut. Kemudian ia memberitahu sang pimpinan polisi bahwa sang pimpinan harus memenuhi keinginannya. Dan keinginannya cuma ingin diputarkan musik saja. Bagong nggak tuh? Tapi faktanya, tujuan ia menyekap pria tersebut karena ia ingin memukuli para polisi. Di akhir film, ia pun dipindahkan dalam sel yang agak sempit, dan sel itu hanya dikhususkan baginya saja. Tapi walaupun begitu, ia sangat menikmati kehidupannya di penjara, dan tujuannya ia menjadi terkenal sudah tercapai, yaitu seorang tahanan paling bengis di Inggris. Dan film ini pun udahan bor. Setelah keseruan, memang film ini gak jelas plotnya gitu. Tapi saya kasih tahu lagi bahwa film ini hanya menceritakan biografi dari Charles Bronson saja, di mana semua scene hanya akan menampilkan bagaimana ia menikmati hidupnya di penjara. Mungkin kalian akan bertanya, mengapa saya bisa suka dengan film ini? Ya jujur sih, gue bukan lihat dari plotnya, tapi dari segi bagaimana si Tom Hardy memerankan seorang Charles Bronson, sangat-sangat berkesan banget gitu, anjir.
Selain itu juga saya sangat suka dengan film ini karena aneh aja gitu, ada orang bisa menikmati hidup di penjara dengan terus-terusan berbuat onar. Entahlah, terlalu membagongkan. Pelajaran yang bisa diambil dalam film ini, raihlah cita-citamu dengan cara yang wajar. Jangan hilangkan harga diri Anda demi mencapai satu cita-cita. Cita-cita memang harus dikejar, tapi harga diri harus Anda jaga. Karena jika Anda menjaga harga diri, setidaknya orang-orang akan tetap menghargai Anda, walaupun cita-cita tersebut tidak tercapai. Namun jika Anda sudah tidak mempunyai harga diri, walaupun cita-cita itu sudah dicapai, tentu saja orang-orang tidak akan menghargai diri Anda. Apalagi kalau cita-citanya tidak tercapai, mau gimana coba? Oke, sekian dari kami jajaran tim Forensik Lalajo dan Cita-Cita tak mengucapkan